like there's no tomorrow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Abyu. Di sini saya akan mengerjakan menganalisa dari soal yang pertama, yaitu analisa algoritma untuk logistik regression.py dan analisa algoritmanya dan jalankan di komputer Anda. Nah, untuk ini kita menggunakan chapter 2 dan di mana saya sudah melakukan pendownloadan datanya. Lalu kita masuk ke chapter 2 dan kode. Lalu kita masukkan yang logistic regression. Lalu kita run codingannya kita mulai dengan run. Nah, di sini kita menggunakan Python, lalu mengimport NumPy, lalu ada mengimport matplotlib pyplot, lalu ada sklearn. Nah, di sini kita terdapat figurnya, yaitu yang menunjukkan tentang logistik regression. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada program tersebut diketahui bahwa melakukan suatu plot data acak pada program berdasarkan areanya. Pada program ini dilakukan regresi logistik yang digambarnya terdapat 4 buah data pada setiap regionnya, yaitu ada data 1, data 2, data 3, dan data 4. Nah, di sini dimasukkan dalam border warna yang berbeda-beda, yaitu data 1 dengan border warna putih, data 2 dengan border warna hitam, data 3 dengan border warna abu-abu kehitaman, dan data keempat dengan border warna abu-abu. Nah, di sini untuk dilihat dari codingannya, itu dari nilai komplemennya, di mana jika menggunakan komplemen 1, maka ketajaman dari segmentasinya tidak akan terlalu tajam, maka akan menjadi ada celah di sini ya. Nah, untuk yang jika menggunakan komplemen 100, maka hasilnya akan menjadi segmentasinya akan akurat begitu ya. Nah, ini pun nilai segmentasi ini dipengaruhi oleh nilai kurvanya ini. Nah, dari nilai kurvanya ini bisa menjadi overfitting ataupun menjadi underfitting. Nah, di sini ya nilai dari komplemennya ini akan semakin bagus jika nilai segmentasinya menjadi titik temunya sama gitu antara border 1, border 2, border 3 dengan border 4, dan sebaliknya jika menggunakan kurva yang kecil, maka nilai kurvanya akan menjadi jelek. Terima kasih. Kita masuk ke yang nomor 2, yaitu analisa algoritma decision tree.py dan analisa algoritmanya dan dijalankan pada komputer Anda. Nah, untuk itu saya sudah melakukan download untuk chapter 3, yaitu lalu masuk ke daerah codingan decision tree. Kita run decision tree-nya. Nah, dari decision tree ini merupakan suatu metode if else ataupun metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode pohon. Nah, di sini terdapat pada data figur 1, figur 2 ini ada namanya figur 3, di mana jika kita melakukan close pada figur 2 dan figur 1, maka akan muncul figur ketiganya. Nah, di sini
ada data test, yang tadi ada input data dan data training test. Nah, ketika kita close, akan muncul nilai klasifikasinya dari decision tree ini. Nah, di sini terdapat klasifikasi performance on training dataset yang terdapat precision, recall, F1 score, dan support. Dan untuk di classifier performance on test data test, nah di sini terdapat precision. Nah, terdapat precision, recall, F1 score, dan juga support. Nah, di sini support merupakan jumlah data yang ingin dimasukkan ataupun dijalankan. Yang kedua, ada F1 score, yaitu merupakan harmonic means atau hasil dari codingannya ini yang mendekati angka 1. Dan lalu ada recall, yaitu banyaknya data yang dipanggilkan kembali. Lalu ada precision, yaitu ketepatan menempati plot yang seharusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada training dataset nilai F1 score-nya itu memiliki nilai 1 semua. Dan ini bisa dibilang nilai F1 score-nya, nilai datanya ini merupakan sangat baik karena tidak memiliki kesalahan yang dimana kita memakai data dummy atau data coba-coba. Nah, sedangkan pada classifier performance on test dataset memiliki nilai 0,97 yang memiliki arti data ini merupakan cukup baik karena kita tidak dalam pengaplikasian secara realnya tidak mungkin suatu data itu memiliki nilai, tidak memiliki kesalahan. Nah, di sini pun terdapat F1 score yang di dalamnya terdapat false positif dan juga false negatif. Nah, di sini false positif itu termasuk dalam suatu angka yang harusnya itu bernilai positif tapi malah berkebalikan menjadi negatif. Adapun false negatif yang berkebalikan dengan positif, yaitu di mana nilai yang seharusnya negatif malah terbaca sebagai positif. Cukup sekian untuk nomor 2. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu analisa untuk algoritma meanshift.py dan analisa algoritmanya dan jalankan di komputer Anda di chapter 4. Nah, di sini saya sudah melakukan pendownloadan untuk chapter 4-nya. Lalu kita masuk ke kodenya dan kita lakukan percobaan pada programnya, yang kemudian kita lakukan run modulnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa program ini bertujuan untuk melakukan klasterisasi pada sebuah data yang ada pada program. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa programnya tersebut memiliki 5 buah data atau klaster 5 buah, yaitu dengan tanda X, tanda segitiga, tanda kotak, tanda bulat, dan juga tanda bintang. Nah, di sini pada data ini terdapat bentuk lingkaran di tengah-tengah kumpulan data pada datanya. Di sini misalkan pada X terdapat kumpulan data yang berbentuk bulat, ataupun di segitiga ini terdapat kumpulan bulat ini. Terdapat sebuah lingkaran di kumpulan segitiga ini. Nah, ini merupakan pusat dari data tersebut atau pusat dari klaster tersebut, dan kemudian terdapat ada center of cluster. Nah, di sini diberikan nilai 2,955 dan 1,9577. Nah, di sini untuk nilai 2955 ini merupakan nilai X,
atau yang berada di sebelah kiri merupakan nilai X dan yang di sebelah kanan merupakan nilai Y. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai yang pertama yaitu nilai yang lingkaran, yaitu yang di sini. Kemudian untuk yang nilai 7,2069 ini merupakan nilai dari bintang. Dan untuk nilai yang 2, ini merupakan nilai, dan dengan 8, ini merupakan nilai dari cluster X, dan yang terakhir yang 5 ini merupakan data dari cluster yang kotak, dan yang terakhir merupakan cluster dari segitiga. Nah, di sininya fungsi dari program ini adalah untuk mengkelompokkan suatu data yang ada ini berdasarkan kemiripan dari bentuk datanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai X memiliki kerapatan nilai dengan X-nya, walaupun meskipun nilai data X ini berdekatan antara nilai klaster kotak dengan nilai klaster yang X ini. Begitupun yang nilai X ini merupakan nilai yang terlalu jauh dari nilai X-nya ini, yang tidak terlalu fit buat dari datanya ini. Cukup sekian untuk nomor 3 ini, terima kasih. Kita masuk ke nomor 4, yaitu analisa algoritma untuk nearest neighbor classifier.py, dan analisa algoritmanya dan dijalankan ke dalam komputer Anda. Nah, di sini saya sudah mendownload untuk chapter 5-nya. Lalu kita masuk ke bagian kodenya, yaitu nearest neighbor classifier. Lalu dijalankan dan di run programnya. Tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita memiliki nearest neighbor dengan metode model classifier berdasarkan region-regionnya dan juga bentuk dari datanya. Nah, di sini terdapat 4 buah region dengan region segitiga di bagian biru, dan ada juga region segitiga di bagian kuning. Lalu ada data kotak di bagian coklat, dan juga ada data lingkaran pada region ungu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk data ini dapat masuk ke bagian mana itu dilihat dari tetangga-tetangganya, yang di situ dilihat juga kedekatan antara data-datanya ke data yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk data segitiga ini merupakan tetangga yang paling jauh, tetapi dengan dengan model data dan kemiripan data yang sama, yaitu segitiga, maka nilainya masuk ke dalam bagian region dari si biru ini dengan model segitiga. Nah, di sini tapi ada yang masuk di bulat ini, atau di data bulat ini masuk di daerah region pink. Nah, data ini yang lingkaran ini terkadang akan terbaca sebagai bagian dari region kuning, dan terkadang akan terbaca oleh region di bagian ungu. Nah, di sini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tingkat kedekatan datanya. Nah, datanya ini lebih dekat ke daerah region atau data segitiga di region pink dibandingkan dengan data pada region ungu. Tetapi kemiripan datanya itu yaitu bulat, makanya bisa dibilang setengah-setengah datanya yang akan terbaca. Nah, di sini buat nih program ini dilihat dari kedekatan tetangganya, labelnya, dan juga regionnya. Nah, regionnya ini kenapa bisa seperti ini? Karena ini memakai data dummy ya.
data yang asal ataupun data yang hanya untuk coba-coba, makanya datanya bisa seperti ini dengan bentuk yang tidak simetris. Ya, begitu untuk nomor 4. Yang kelima yaitu analisa algoritma untuk state.py dan analisa algoritmanya dan jalankan di komputer Anda. Untuk chapter 6, nah di sini sudah saya download untuk chapter 6-nya, datanya sudah ada, dan ini bisa kita lihat datanya ada adjacent sama coastal state, dan kita buka codingan yang state ini, lalu kita run dengan bantuan ada ini ya, ada pembacaan dari coastal state dan juga adjacent state. Kemudian kita coba run. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari file-filenya ini hasil yang keluar ini merupakan list dari data file dari coastal dan juga file adjacent. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang pertama yaitu kita bisa melihat output untuk run untuk Nevada dan Louisiana. Apabila kita lihat kalau Louisiana itu atau Nevada itu ada di adjacent di Louisiana apa tidak, dan jawabannya adalah tidak. Nah, di sini bisa dilihat pada data yang ada di coastal state dan juga adjacent state. Nah, selanjutnya untuk yang list of state adjacent to Oregon bisa kita lihat di file adjacent untuk lihat dari Oregonnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang ke adjacent itu dengan Oregon itu ada Washington, California, Idaho, dan Nevada. Nah, untuk list coastal state adjacent untuk Mississippi ada Louisiana dan Alabama. Dan untuk nilai atau list of 7 state that border to coastal state yaitu 7 state atau 7 negara bagian pertama yang ada pada data coastal state-nya dibaca, yaitu ada New York, Oklahoma, Oregon, Georgia, Pennsylvania, Indiana, dan Connecticut. Nah, ini lalu yang terakhir ada list of state that are adjacent to Arkansas and Kentucky, yaitu ada Tennessee dan Missouri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa program ini merupakan relasi antara program dan data yang ada pada suatu program. Nah, di sini data tersebut telah dipersiapkan yaitu dengan coastal state dan juga adjacent state. Nah, fungsinya untuk merelasikan antara coastal dan juga adjacent dengan menggunakan kecerdasan buatan ini yang menggunakan pemrograman Python. Ya, cukup untuk nomor 5 ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.